Ini sebuah konsep yang terbukti sangat membantu ketika kita hidup di kehidupan nyata, baik ini di keluarga, di pekerjaan, atau kehidupan sosial. Apa nama teorinya? Apa nama ilmunya? Namanya Theory of. Halo teman-teman, lama tidak jumpa. Kita sekarang bahas tentang sebuah teori atau cara berpikir yang menurut saya hilang di sistem pendidikan kita. Tapi kalau teman-teman daftar ke Jakarta Intercultural School gitu yang per bulannya 30 juta, 40 juta sebulan, SD, SMP, SMA, atau kalau di Yogyakarta Independent School, itu masih diajarkan, yaitu apa? Cara berpikir. Karena sekarang banyak sekolah yang gamenya adalah cara mengingat aja, kayak gimana kita menghafal dan seterusnya. Ini sebuah konsep yang terbukti sangat membantu ketika kita hidup di kehidupan nyata, baik ini di keluarga, di pekerjaan, atau kehidupan sosial. Apa nama teorinya? Apa nama ilmunya? Namanya Theory of Knowledge. Apa itu Theory of Knowledge? Saya nggak akan panjang-panjang karena saya pengen teman-teman cari sendiri Theory of Knowledge itu apa. Kan katanya kalau kita makan terus saya kunyahin kasih teman-teman kan nggak enak, teman-teman harus belajar sendiri. Tapi secara sederhana di sini manusia itu punya cara untuk mengetahui sesuatu, baik dari intuisi, dari kepercayaan, ataupun imajinasi. Baik dari bahasa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, alasan, karena kita semua bergerak karena alasan, emotion, memori, ingatan kita, atau yang terakhir sense of perception. Jadi itu yang bikin kita jadi tahu apa yang kita ketahui. Nah, banyak orang tidak pernah mempertanyakan apapun gitu. Dan ini terjadi selama ribuan tahun peradaban manusia. Ketika dulu yang namanya gereja bilang bahwa matahari mengelilingi bumi, Galileo jadi dihukum mati dan seterusnya. Sampai sekarang banyak sekali yang sebenarnya orang hanya, kalau kita di Indonesia terutama ya, ada berita apa yang langsung aja percaya, ada info apa udah langsung ngejudge gitu. Teman-teman juga dalam kehidupan nyata biasanya kita juga kayak kebawa suasana itu. Misalnya ada orang yang teriak apa ke kita jadi emosi, terus akhirnya ribut gitu. Jadi kayak hal kayak gitu terjadi karena sumbu kita pendek. Kita nggak pernah mencoba berpikir kayak agak panjang, kenapa dia teriak, kenapa dia marah, maksud dia apa, apakah aku melakukan sesuatu yang salah dan seterusnya. Kita cari tahu kenapa itu terjadi. Dan kalau kita ngomongin area of knowledge, itu banyak lah, ada ngomongin indigenous knowledge system atau religious knowledge system, human science, art, natural science, etik, history, dan mathematics. Dimana kalau kita bisa dalemin itu akan membuat sebuah ilmu yang komprehensif di dalam diri kita untuk nantinya decision making atau mengambil keputusan. Saya kasih contoh sederhana, misalnya ada karyawan Anda datang terlambat. Kalau kita nggak mau nyari tahu lebih dalam, kita langsung aja dengan cara kita sumbunya pendek tadi, cara berpikir kita pendek, langsung aja, oke, kamu telat, kamu malas, titik. Dan telatnya berulang-ulang, emosi kita naik terus juga tiap dia telat. Minggu ini telat 2 kali, minggu depan telat 3 kali, minggu depan telat 3 kali lagi, dan seterusnya sampai kita kayak yang udah emosi aja jatuhnya. Padahal kalau kita mencoba mencari tahu gitu, anggaplah dengan kenapa kamu terlambat, apa yang bikin kamu terlambat, gimana caranya biar kamu nggak terlambat, rumahmu di mana, jaraknya berapa, kamu kegiatannya apa malam hari, pagi hari, dan seterusnya, sampai kita nemu sebuah rumus, entah kesepakatan, entah agreement, entah reward punishment, apapun itu dengan orang itu, nggak perlu dengan orang satu kantor, karena yang bermasalah satu orang itu. Jadi kita akan punya knowledge yang lebih dalam tentang orang itu, bahwa kayaknya dia diginiin bisa beres. Atau kalau kita nggak mau setelah mendalami itu semua, ya misalnya oke, kamu berarti nggak masuk ke dalam timku, kamu nggak bisa tuh ikut peraturan, kamu nggak bisa disiplin, dan seterusnya, kalau datang tepat waktu itu penting bagi Anda. Nah, apapun itu dalam kehidupan ini, kalau kita investasikan waktu cukup dalam, misalnya Anda ngomongin parenting, pada punya anak baru lahir umur 1 bulan gitu misalnya. Kalau Anda invest misalnya seharian aja, dari pagi sampai sore benar-benar browsing video YouTube, googling tentang cara menangani anak umur 1 bulan ini gitu. Di malam hari Anda punya pengetahuan yang jauh lebih banyak dibanding di pagi hari. Anda udah jadi tahu, oh kalau nangis diginiin, oh kalau ini gituin aja, oh kalau cegukan diapain, dan seterusnya. Tapi banyak orang yang hanya untuk masuk ke dalam sebuah
pengetahuan yang mereka butuhkan itu tidak mau dilakukan. Kenapa? Karena kita belum punya, mungkin banyak mayoritas belum punya namanya critical thinking. Apa itu critical thinking? Mungkin saya belum ke sana, tapi saya mau bahas tentang namanya depth of knowledge. Depth of knowledge itu adalah kedalaman pengetahuan kita. Depth of knowledge yang pertama itu adalah level paling atas, yaitu dimana kita ada di level memorize. Kita menghafal fakta gitu, bahwa ibu kota Indonesia itu Jakarta, bentar lagi IKN. Ibu kota Jepang itu Tokyo. Kita menghafal bahwa presiden kita Jokowi, besok Prabowo, dan seterusnya, itu hafalan. Dan semua orang punya jawaban yang sama karena itu adalah hal-hal yang dihafal. Jadi kita bisa ngikutin step by stepnya karena level 1, memorize. Nah, di Indonesia saya nggak tahu yang sekarang ya dengan Pak Nadiem Makarim ini seperti apa, tapi di zaman saya sekolah dulu masih game menghafal ini sangat-sangat dominan, dimana kita gamenya menghafal rumus kimia, rumus fisika, rumus matematika, dan seterusnya, tanpa tadi teori of knowledge mempertanyakan di kehidupan nyata dipakainya di mana, apa implementasinya apa, kira-kira bisa solving real problem apa di kehidupan nyata, dan seterusnya. Dulu nggak pernah nanya tentang itu. Jadi itu masuk ke deep of knowledge yang pertama. Depth of knowledge yang pertama yaitu memorize. Makin turun lagi ke dalam, kita baru mulai depth of knowledge yang kedua, yaitu thinking. Apa maksudnya thinking? Thinking ini adalah ketika kita mulai menganalisa, kayak ini, coba bandingin antara data 1 dengan data 2. Kita bisa mulai menjelaskan dan menerangkan dengan baik gitu. Kita bisa kayak gunain konteks-konteksnya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kalau disuruh nulis summary panjang kali lebar kali tinggi, kita juga bisa gitu. Jadi kita mulai berpikir gitu, kayak misalnya kalau tadi saya nanya ibu kota Indonesia, misalnya teman-teman jawab IKN. Kalau pertanyaan ini adalah kenapa ibu kota dipindahkan ke IKN? Nah, teman-teman mulai berpikir, oke, kenapa dipindah ke IKN? Ada masalah apa? Datanya apa? Angkanya gimana? Keputusannya siapa? Kebijakannya apa? Hasilnya apa? Manfaatnya apa? Ruginya apa? Sehingga akhirnya lebih komprehensif lagi, artinya lebih dalam lagi pemikiran kita tentang hal tersebut. Bukan cuma hafalan, tapi mulai berpikir tentang itu. Dan berpikir itu udah, walaupun ini baru level 2, ini udah termasuk pekerjaan yang berat, karena kita harus mulai menganalisa apa yang sedang terjadi dan berpikir, nyerap banyak sekali energi dari tubuh kita. Masuk ke yang ketiga, depth of knowledge yang ketiga, yaitu apa? Ini yang disebut dengan critical thinking. Critical thinking ini kayak, bisa nggak sih kita membuat atau kayak melawan atau antara ada fakta-fakta yang ada, klaim atau orang yang bilang ini bukti ini dan seterusnya, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan riset yang mendalam, dengan cara kita kayak prosesnya tuh gimana sih sampai terjadi keputusan, kesimpulan atau hal itu gitu. Jadi ini kayak main rubrik. Jadi ini bukan sesuatu yang dihafal, tapi benar-benar kayak dipahami. Oh, kalau merah ke sini, kuning ke sini, hijau ke sini, dan seterusnya. Solusi-solusinya pun bahkan kita pertanyakan untuk kita cari solusi yang terbaik gitu. Jadi kenapa misalnya ketika kita mau nyebrang sungai, anggaplah nggak ada jembatan, kenapa kita pakai kapal bolak-balik? Berapa kapal sehari? Di dalam satu kapal berapa orang? Waktunya berapa menit? Biayanya gimana, dan seterusnya. Kalau kita bangun jembatan gimana, dan seterusnya. Seperti saya kalau nggak salah ada di Jabodetabek, satu orang yang ngitung itu semua, dan akhirnya dia bikin yang namanya jembatan pakai kapal-kapal disambung-sambungin, dan bener jadi sumber mata penghasilan yang sangat besar bagi dia dan orang-orang di sekitarnya, karena dia berpikir dengan sangat kritis gitu. Oh, berapa orang yang lewat, berapa orang yang butuh jalan ini, berapa orang yang mereka mau bayar berapa, entah 1.000, 2.000 kali berapa puluh ribu orang tiap hari, dan seterusnya. Hal-hal kayak gitu bisa muncul karena kita berpikir kritis. Nah, kritis ini bukan sesuatu yang buruk, justru ini adalah kayak kita sedang mencari alasan dibalik ada hal itu, bukan yang orang tiba-tiba kayak ya udah gini aja gitu. Contoh, kalau nggak salah di Fiji atau Tuvalu ya, ada budaya orang namanya goreng ikan, itu kepalanya sama ekornya pasti dipotong, kepalanya potong, ekornya potong.
Ketika ditanya si ibu muda ini, kenapa kamu goreng ikannya dipotong ini, dia bilang cuma karena ibunya gorengnya juga gitu dari dulu. Ibunya ditanya gitu, ternyata jawaban dia juga bilang gitu. Dulu ibu saya atau neneknya yang muda tadi motong goreng ikan ya kepalanya dipotong, ikannya ekornya dipotong juga. Ketika dicari ke neneknya, ditanya kenapa kamu goreng ikannya dipotong kepalanya sama ekornya. Jawabannya menarik, karena si neneknya bilang bahwa iya karena dulu tuh wajannya kecil, jadi nggak muat kalau nggak dipotong gitu. Itu kan kayak something yang karena nggak pernah ada nanya, terus itu jadi budaya di daerah situ. Ketika dicari tahu ternyata ketemu, karena wajannya kecil nggak muat. Alasannya cuma itu doang. Sekarang dia mungkin si ibu muda ini udah punya wajan gede banget, tapi karena dia nggak berpikir kritis, dia ya tetap dipotong aja sih kepala sama ekornya, karena dia pikir yang namanya masak ikan ya kayak gitu. Dan itu terjadi di banyak hal, di banyak bidang. Makanya banyak orang yang misalnya orang tuanya adalah dokter ya, akhirnya dia jadi dokter juga. Orang tuanya adalah insinyur, jadi insinyur. Orang tuanya adalah pedagang, dia jadi pedagang. Karena dia nggak bertanya tentang profesi-profesi lain yang dia lihat aja. Atau sebaliknya, ketika orang tuanya pengen jadi dokter nggak jadi, dipaksain ke anaknya pengen jadi pilot nggak berhasil, ke anaknya yang suruh jadi pilot dan seterusnya. Itu sering terjadi. Nah, ini poin yang mungkin perlu kita dalamin. Dan makin ke dalam, ini yang depth of knowledge keempat. Apa itu? Ini adalah new thinking. New thinking itu apa sih? New thinking adalah kayak pemikiran-pemikiran baru, di mana kita menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa jadi hal yang sama tapi diterapkan di situasi yang baru gitu. Ide-ide original dan juga aplikasi-aplikasi yang original. Makanya di level kalau mahanya siswa, mahasiswa ya ada mahanya lagi yang orang-orang S3 atau postdoc atau para profesor, mereka gamenya adalah gimana mereka menciptakan penemuan-penemuan baru gitu, paten-paten baru gitu. Kalau di negara maju, penemuan-penemuan paten ini benar-benar langsung digunakan di industri. Bahkan banyak masalah industri yang sebenarnya dipatenkan gitu, kayak kalau sekarang di daerah Semarang itu ada yang lagi bikin jalan tol di tengah laut. Itu banyak banget orang berpikir gimana caranya, termasuk mereka pakai jutaan bambu untuk bikin pondasi di lautnya agar airnya bisa keluar dan seterusnya. Itu bisa jadi 10 dokter, bisa jadi puluhan paten itu hanya untuk bikin gituan aja. Dan itu yang powerfulnya manusia sebenarnya. Dari nggak usah lama-lama, tarik 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu belum ada yang namanya pesawat, komputer, TV, laptop, kamera, handphone, mobil dan seterusnya gitu. Itu kayak yang gerakan manusia itu sangat-sangat cepat. Kemarin saya ke Dubai, mereka udah kayak goalnya 2050 kita udah punya coupling, kita udah pindah sebagian ke Mars gitu. Dan saya yakin itu bisa tercapai karena melihat cara mereka depth of knowledge-nya sangat-sangat dalam. Mereka berpikir gimana bisa sampai sana dan seterusnya. Elon Musk kayaknya jadi orang pertama yang menginjakan kaki di Mars gitu. Jadi this is the game. Dari mulai hal sederhana sampai nanti kita pilih juga hal apa yang penting untuk kita dalemin gitu. Kalau teman-teman misalnya kemarin ngobrol saya sama Koh Andrew Susanto yang punya Pusat Gada Indonesia, Holy Wings dan seterusnya. Dia bilang kalau dia masuk ke satu bidang itu dia bisa kayak benar-benar berbulan-bulan mendalami itu dengan sangat dalam sampai dia akhirnya punya basic insting bahwa ini benar, ini salah, ini oke, ini nggak oke, ini pas, ini nggak pas, karena dia benar-benar menghasut ke dalam dan pertanyaannya benar-benar kayak oke, ini kenapa gini, kenapa gitu, ini gimana caranya dan seterusnya. Canggih cara berpikirnya. Akhirnya dia bisa solving problem yang orang lain bahkan nggak mikirin. Jadi lain kali misalnya contoh buat teman-teman latihan, kalau misalnya teman-teman makan di restoran rame, coba tanya ke dalam diri, ini kenapa rame ya? Kenapa orang mau ngantri gitu? Apa yang bikin mereka ngantri? Kenapa warung ini rame terus gitu? Apakah makanannya, apakah pelayanannya, apakah penyajiannya, apakah harganya? Tanyain terus sampai akhirnya kan nanti punya rumus kalian sendiri kenapa ini rame. Dan itu sebenarnya adalah transfer of energy, di mana orang nuker duitnya dengan entah makanan, pelayanan dan seterusnya di tempat itu. Kenapa ada warung mungkin sebelahnya atau 100 meter dari situ yang sepi banget? Nah, ini yang kadang kita cuma tinggal kayak curiosity. Kita butuh keinginan tahuan di tempat yang pas ya. Kalau enggak kita sibuk dengan menganalisa yang nggak penting dalam hidup kita juga. Nah, dengan kita curious ke situ, termasuk kita nanya ke waitersnya, nanya manajernya, nanya ownernya, nanya pelanggan lain dan seterusnya. Akhirnya sampai ketemu sebuah formula versi kita minimal kenapa warung ini laris.
anggaplah Anda punya warung atau bisnis yang lain, Anda juga pasti bisa mempraktekannya karena Anda berpikir kritis, Anda masuk ke dalam depth of knowledge yang dalam. Jadi itu dongeng sore sekarang sore, kalau Anda nonton pagi ya dongeng pagi, siang atau sore atau malam. Thank you, selamat berpikir.